Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita kembali untuk materi berikutnya, bab 3, tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Jadi Nabi pernah bersabda, an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Dalam bahasa Arab, kebersihan ini disebut toharoh, atau mensucikan diri. Apa yang mesti kita sucikan? Yaitu kita itu harus suci daripada hadas dan najis. Najis itu terbagi menjadi 3, yaitu najis mukhaffafah, itu yang paling ringan. Apa itu? Misalnya air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan, yang hanya masih nyusu. Itu bersihkannya tidak perlu disiram, cukup dipercikan air sedikit bagian yang terkena kencing, ya sudah boleh dipakai untuk sholat. Karena itu najis sangat ringan, najis ringan. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah, najis yang menengah, seperti muntah, darah, nanah, itu harus dicuci dengan air mengalir, jadi dicuci, disiram, ini misalnya terkena muntah, harus disiram pakai air mengalir, gitu, itu yang kemudian yang paling berat adalah najis mughallazah, seperti kita terkena air liur anjing, atau kotoran babi, itu najis yang berat, Jadi cara membersihkannya tidak cukup hanya dibersihkan atau disiram saja, harus dibersihkan dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satunya itu harus dengan tanah. Misalnya kita punya peliharaan anjing di rumah, tersentuhlah kulitnya oleh kita, Jadi kita bersihkan tempat yang tersentuh tadi, kita cuci dengan air, dengan sabun. Nanti salah satunya itu menggunakan tanah, Jadi ada yang berkata bahwa anjing itu yang najis kan hanya air liurnya. Imam Syafi'i mengatakan, mazhab kita, memang betul, yang najis itu adalah air liurnya. Tetapi kita tidak tahu kapan anjing itu menjilat-jilat bulunya, dia bersihkan kan dijilat-jilatnya, makanya apabila kita pegang bulunya, otomatis bulunya sudah terkena air liur. Makanya apabila kita tersentuh dengan anjing, kulit kita harus kita cuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Mudah-mudahan kita bisa terbebas dari najis. Kemudian yang kedua, hadas. Kalau hadas ini berasal dari diri kita sendiri, ada termasuk hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil misalnya, seperti kita kentut, kencing, BAB, itu disebut hadas kecil. Kemudian hadas besar, misalnya nifas, keluarnya air mani, baik sengaja ataupun tidak. Terus bagaimana cara membersihkan hadas? Kalau hadas kecil, apabila kita ingin sholat, cukup berwudu atau tayamum, cukup dengan berwudu atau tayamum, itu hadas kecil. Tetapi kalau hadas kita hadas besar, seperti keluar sperma atau haid atau nifas, itu kita harus mandi wajib dulu, baru berwudu, baru boleh melakukan sholat atau membaca Al-Quran. Tapi kalau kita belum mandi wajib, haram hukumnya kita melaksanakan sholat ataupun membaca Al-Quran.
Makanya kita harus bersih dari hadas dan najis. Bagaimana niat mandi wajib? Ya, nawaitu ghusla ya li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Pak payah nian sayo nih Pak nak mandi bahasa Arab ya cukup bahasa Indonesia. Sengaja saya mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala ya. Panjang nian Pak, ya Allah aku niat mandi wajib untuk ngilangin hadas besar. Sudah, yang penting ada niat ya, kita laksanakan ya. Kemudian bagaimana? Kita siram dari kepala sampai ke ujung kaki sebanyak 3 kali ya. Lebih tidak apa-apa, bagus. Memang kalau kurang tidak sah, cuma kita siram sekali. Atau kita tinggal dekat sungai Batanghari ya, terus pas baca niat ya, nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Sengaja saya mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, jebur langsung. Tidak sah. Maka harus disiram ya dari ujung kepala sampai ujung kaki sebanyak 3 kali ya, ingat 3 kali agar kita terbebas dari hadas ya. Kalau misalnya kita hadas kecil berarti kita cukup berwudu ya, atau tayamum ya. Kalau wudu itu ya dalam Al-Quran disebutkan fa idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu biwujuhikum birusikum ilal ka'bain ya. Apabila kita ingin sholat maka ya, basuhlah mukamu ya, muka ya. Pertama muka, kedua aidikum, tangan, kedua tangan dari pangkal sampai ke siku ya. Kemudian famsahu biruusikum ya, kepala nih minimal 7 helai rambut ya, 7 helai rambut minimal ya, harus kita bersihkan. Kemudian setelah itu baru kedua kaki ya, dari ujung jari sampai lewat mata kaki ya. Lebih afdolnya dilakukan 3 kali. Cuman kalau air sedikit ya kita sekali-sekali cukup cuci muka sekali ya. Kalau 3 kali itu sunnah, dikerjakan lebih baik ya, dan tidak dikerjakan pun tidak berdosa. Jadi cukup wajah, tangan, kepala, kaki, itu yang wajib ya. Tapi kalau di rumah kita banyak air ya kita gunakan yang sunah-sunah juga, membersihkan sela-sela jari ya, kemudian kumur-kumur ya, mencuci lubang hidung ya, kemudian muka, tangan, rambut, kuping atau telinga, baru kaki ya. Itu kalau kita mengerjakan yang sunnah-sunnah juga. Kemudian kalau air tidak ada maka kita hanya cukup tayamum ya. Tayamum artinya kita bersuci dengan debu ya. Kita letakkan tangan kita, telapak tangan ini ke dinding atau ke debu yang kita anggap bersih, tidak ada tai kucing misalnya kan, kita letakkan, kemudian kita baca niat, sengaja saya tayamum untuk mengerjakan sholat karena Allah ya. Cuci, lapkan ke muka, kita ambil lagi dari debu tempat yang lain ya, kemudian kita lap, basuh ke tangan kanan, kemudian basuh ke tangan kiri, sudah selesai ya. Itu kalau kita tidak ada air untuk berwudu ya. Kemudian hanya ini ya materi kita. Mudah-mudahan nanti kalian bisa memahami cara bersuci yang baik. Dan tugas dari Bapak ya, silahkan kalian praktekkan ya, berwudu ya lengkap dengan yang sunnah. Artinya
eh, berwudu lengkap dengan sunnah. Nanti kalian buat video, ya, kamu bersihkan sela-sela jari, ya, kemudian kumur-kumur hidung, kemudian tangan, kepala, kuping, dan kaki. Ya, praktekkan wudhu dengan benar, ya, sebab Bapak menilai nanti prakteknya bagaimana, benar atau belum kalian berwudhu. Hanya itu tugas dari Bapak. Ya, semoga kita kembali bisa cepat tatap muka. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi, LKS-nya bab 3 bagian 1 harus diisi. Ya, LKS-nya ya yang pilihan ganda saja yang diisi. Ya, bab 1, bab 2, bab 3 harus diisi semua itu ya. Nanti ketika kita masuk akan kita koreksi bersama.